Oke rekan-rekan, di kesempatan video kali ini kami ada garapan motor Vario 125 New ya, memiliki problem atau trouble suaranya kemelitik ya. Begitu kita gas kemudian kita lepaskan gas, suaranya ketek 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 ketek, nah, seperti boring dan pistonnya yang kena rekan-rekan ya. Dan setelah kita melakukan pembongkaran di bagian silinder kopnya, ternyata di bagian noken asnya yang bermasalah ya, bukan di bagian boring sama pistonnya. Kalau boring sama pistonnya masih aman rekan-rekan ya, karena sudah kita melakukan pengecekan juga di bagian boring sama piston. Nah, untuk informasi, ini motornya kemarin diponis harus ganti boring sama piston satu set ya, sudah dibawa ke resminya. Akan tetapi karena ownernya ini belum ada biaya dan belum cukup biaya untuk melakukan pergantian di bagian boring sama pistonnya, jadi dibawa pulang kemudian dibawa ke tempat kita ya rekan-rekan ya, untuk dilakukan pengecekan ulang. Dan setelah kita melakukan pengecekan, ternyata di bagian noken asnya saja yang bermasalah rekan-rekan ya, bukan di bagian boring sama pistonnya. Oke, ini untuk letak masalahnya, ini penyebabnya suaranya kletek-kletek ya di bagian noken asnya yang bermasalah rekan-rekan ya. Nah, di sini untuk pen otomatis noken asnya ini sudah keluar dari tempatnya, makanya tidak bekerja seperti noken as pada umumnya rekan-rekan ya. Kalau noken as yang masih bagus itu main ya di bagian otomatis dekompresinya ini, karena ini sudah keluar ya di bagian di rumah pen tempat dudukan noken asnya ini, makanya si otomatis noken asnya ini tidak bekerja atau tidak tidak bisa balik ya, atau tidak bisa main. Oke, kita bandingkan dengan noken as yang bagus rekan-rekan. Nah, ini kita pakaiin yang biasa saja ya, karena untuk ownernya ini karena keterbatasan biaya dan tergantung kesanggupan dari ownernya saja ya. Karena kalau yang original juga ada kita rekan-rekan ya, tapi tergantung dari konsumennya ya, mau yang pakai ori atau mau pakai yang biasa rekan-rekan ya, tergantung kesanggupan dan kesepakatan dengan konsumennya. Oke, kalau masih bagus ya untuk noken asnya seperti ini rekan-rekan. Posisi pennya berada di tempatnya, kemudian kita mainkan ya untuk noken as atau otomatis dekompresinya ini langsung balik ya. Nah, bisa bergerak ya ke bawah kemudian balik lagi ke atas rekan-rekan ya. Fungsinya untuk pembocoran kompresi ya, supaya si double starternya ringan, karena untuk Vario 125 New ini tidak memiliki engkol ya. Nah, Vario 125 yang lama juga punya ya untuk noken as atau otomatis noken asnya. Oke, kita bandingkan ya yang masih bagus dan yang sudah minta ganti atau sudah kalah di bagian noken asnya ini. Oke, nah di sini untuk pennya sebenarnya di posisinya di sini. Kemudian kalau yang masih bagus itu posisinya di tengah rekan-rekan ya, karena ini sudah loncat, sudah keluar di rumahnya atau di tempatnya, makanya untuk noken as bawaan motornya ini tidak bisa main dan tidak bisa gerak ya. Nah, kalau yang masih bagus posisinya begini rekan-rekan ya, main, kita tekan ke bawah main ya, kemudian dia balik lagi ke atas. Karena untuk noken as yang lama ini pernya juga sudah putus ya atau sudah patah, makanya tidak bisa bergerak seperti noken as pada umumnya. Nah, posisinya pennya seharusnya di sini, akan tetapi sudah loncat ya di bagian otomatis dekompresinya ini. Oke, lanjut kita lakukan perakitan ya di bagian noken as, pelatuk klepnya ini, sama untuk komponen-komponen silinder kopnya gini kita pasangkan ya. Sebelum kita melakukan pemasangan, kita alangkah baiknya kita lumasin dulu ya pakai oli yang bagus, jangan pakai oli yang bekas rekan-rekan. Oke, kemudian kita pasangkan untuk noken asnya ini. Kemudian kita pasangkan untuk pelatuk klepnya rekan-rekan ya. Di sini ada tulisan I sama X. Yang I ditaruh di posisi lubang atau posisi in, dan yang X ditaruh di posisi yang X atau knalpot. Yang in ditaruh di posisi klep atas dan yang X ditaruh di posisi klep bawah rekan-rekan ya.
in dan X, jangan sampai terbalik rekan-rekan ya, karena di situ fungsinya untuk menekan otomatis dekompresi tadi. Kalau posisinya terbalik, otomatis dekompresinya tidak bakalan main rekan-rekan ya. Jadi jangan sampai terbalik untuk pelatu klepnya, yang in sama yang X. Oke, setelah kepasang untuk pelatu klepnya ini, kemudian tinggal kita pasang baut ya, menggunakan baut 8. Kemudian paskan dengan lubang pen pelatu klepnya, kemudian baru dipasang untuk baut pelatu klep atau baut pen pelatu klepnya. Kemudian kita kencangkan ya menggunakan kunci 8T. Oke, kalau sudah dipastikan kencang, kemudian kita pasang untuk baut penahan rocker arm atau noken asnya. Oke, di sini model bautnya pakai drat 10 ya, dan bentuknya topi atau ada ringnya rekan-rekan ya. Fungsinya untuk menahan noken as atau rocker armnya ini supaya tidak keluar. Oke, setelah itu tinggal kita pasangkan untuk penutup atau apa namanya ini, nah ini rekan-rekan ya, penutup gear timing nanti rekan-rekan ya, posisi pompanya atau lubang water pumpnya. Oke, di sini tidak menggunakan packing, tapi kita lem saja sedikit ya, menggunakan lem sealer. Kemudian kita paskan, baru kita baut dari dalam ya. Nah, bautnya panjang, drat 10 dan kepala 8. Kemudian kita kencangkan rekan-rekan ya, menggunakan kunci T8 tentunya. Oke, setelah kencang, kemudian tinggal kita pasangkan atau kita rakit ya, kita pasang kopnya ini ke mesinnya rekan-rekan. Dan diperhatikan juga di bagian packing kopnya ini. Nah, di sini posisinya sudah terbakar rekan-rekan ya. Nah, kalau sudah begini rekan-rekan harus diganti ya. Kalau mau ganti packing kop, diusahakan pakai yang original rekan-rekan ya. Kalau kalian atau rekan-rekan menggunakan packing kop yang biasa, nah, nanti jangan sampai bongkar 2 kali rekan-rekan ya, karena saya sudah pernah ngalamin ya, di bagian radiatornya itu nanti bakalan muncrat ya. Nah, jika rekan-rekan dan ada rekan-rekan juga yang bertanya kemarin rekan-rekan ya, kenapa kok radiator bisa muncrat? Penyebabnya ya dari sini rekan-rekan ya. Kalau ndak dari water pump atau ndak dari termostat ya, dari packing kopnya rekan-rekan ya, mengalami kebocoran dan akhirnya kompresi yang bocor dari ruang silinder blok sama kopnya ini dikompresikan ke radiator rekan-rekan ya, menyebabkan si air radiatornya menjadi muncrat ya dan mendidih. Nah, kalau kalian tidak mau bongkar 2 kali, alangkah baiknya gunakan yang original saja ya untuk packing kopnya ini dengan kode 4KZR rekan-rekan ya. Saya sarankan saja menggunakan yang original, jangan pakai yang abal-abal atau yang biasa ya di bagian packing kopnya. Oke, setelah kepasang untuk packing kopnya, tinggal kita pasang untuk kopnya rekan-rekan ya. Nah, karena posisinya di sini saya tidak turunkan ya untuk mesinnya, jadi saya posisikan atau saya lepas dulu ya untuk baut shock belakangnya ini, kemudian mesin atau rangkanya diangkat sedikit, baru kita pasang untuk untuk kopnya rekan-rekan. Oke, ini kita pasang dulu ya untuk kopnya ini. Mau dilem juga boleh, mau ndak juga ndak masalah rekan-rekan ya. Karena kalau pakai yang original dijamin ya, ndak bakalan terjadi kebocoran kompresi di bagian packing kopnya. Tapi kalau pakai yang biasa harus dilem rekan-rekan ya. Misal kalau tidak ada yang original. Oke, setelah kepasang untuk kopnya ini, kemudian tinggal kita pasang untuk baut mesinnya ya, 4 biji. Nah, di sini juga ada ringnya 4 ya. Kita taruh satu-satu di bagian baut mesin yang 4.
Oke, untuk murnya juga kita pasangkan, kemudian tinggal kita kencangkan menggunakan kunci shock 14 ya. Baut sampingnya ini menggunakan kunci 10 ya rekan-rekan ya, dan baut 10 panjang. Jangan sampai terbalik dengan baut penutup atau lubang water pumpnya rekan-rekan ya. Nah, di sini posisinya pakai baut 10 atau kepala 10. Oke, kemudian kita kencangkan secara menyilang untuk baut mesinnya ini. Mau pakai kunci torsi boleh, mau pakai kunci biasa dikencangkan secara manual juga boleh rekan-rekan ya. Menggunakan piling, jangan sampai terlalu kencang, nanti bisa patah ya di bagian baut mesinnya. Kemudian sebelum kita pasang untuk gear timingnya, kita posisikan ke top dulu rekan-rekan ya. Di sini ada garis di bagian magnetnya dan ada tanda T. Dan posisi piston berada di titik mati atas atau TMA. Oke, ini kita putar dulu ya. Nah, di sini rekan-rekan. Nah, di sini biasanya di kipasnya ini ada coakan ya. Pas posisikan coakan ini sejajar dengan garis yang berada di bagian crankcase-nya ini. Oke. Nah, di sini ada tanda T ya di bagian magnetnya ini. Dan ada garis. Nah, kita posisikan lurus dengan garis yang berada di bagian crankcase-nya ini. Kemudian baru kita pasang ya. Untuk gear timingnya ini yang nomor 1 di bawah, yang nomor 2 di atas ya. Nah, di sini ada nomornya dan tanda KWN ini lurus ke depan rekan-rekan. Oke, kita pasang dulu untuk gear timingnya. Oke, ini kita tarik sedikit ya untuk kamratnya ini, karena posisinya sempit sekali rekan-rekan ya. Oke, setelah pas untuk posisi top gear timingnya, kemudian tinggal kita pasang untuk mur gear timingnya ya, menggunakan baut 8 di sini ya, dan kepala L4 kita kencangkan menggunakan L4 rekan-rekan ya. Diusahakan menggunakan kunci L4 yang panjang, kalau yang pendek agak kesusahan nanti rekan-rekan ya. Oke, ini kita pasangkan untuk bautnya 2 biji ya, untuk baut timingnya ini. Dan mudah-mudahan untuk mesinnya ini sudah kelar ya, tidak kemelitik dan tidak suara kasar ya. Mudah-mudahan permasalahannya di bagian noken asnya saja yang bermasalah ya, bukan di bagian boring ataupun pistonnya. Oke, ini kita putar-putar dulu ya, kita posisikan ke tempat yang enak kita putar untuk pengencangan baut gear timingnya. Oke, setelah kencang kemudian kita putar lagi ya ke posisi top. Nah, posisi gigi timing posisi top seperti ini rekan-rekan ya. Nah, angka 1 dan di bagian magnetnya ini lurus ya, lurus, tanda T ada garis, lurus dengan garis yang berada di crankcase, kemudian nomor 1 di bawah ya untuk gigi timingnya dan nomor 2 di atas. Kemudian KWN atau tulisan KWN berada di lurus ke depannya. Oke, setelah top kemudian tinggal kita pasang untuk water pumpnya rekan-rekan ya. Di water pumpnya ini juga ada topnya dan di sini ada tanda panah ya. Kita putar untuk pennya ini supaya lurus ke tanda panah dan posisi mesinnya posisi top kompresi.
setelah lurus untuk pennya ini, kemudian baru kita kasih lem sedikit ya di bagian o-ring water pumpnya ini. Tujuannya supaya olinya tidak bocor. Oke, ini kita pakai lem sealer ya, jangan pakai lem tribon yang biasa, nanti di bagian o-ringnya bisa mengeras ya. Jadi kita kalau packingnya karet, kita pakai lem sealer ya. Oke, ini kita pakaiin lem tribon tipe sealer ya, jangan pakai yang karet, nanti o-ringnya bisa keras. Oke, kemudian kita pasang untuk water pumpnya. Kalau sudah top begini rekan-rekan, tinggal plug ya, ndak usah ragu-ragu. Pasti pas di bagian pen water pump sama di bagian lubang noken asnya ya. Oke, kemudian setelah pas, kita pasangkan untuk baut-baut water pumpnya ya, 3 biji menggunakan kunci 10 ya. Kemudian kita kencangkan ya. Untuk kepala bautnya juga menggunakan kunci 10-3 dan kepala 8-1 ya. Oke, tinggal kita baut untuk T radiatornya ya. Kalau T radiatornya ini menggunakan drat 10 juga, tapi menggunakan kepala 8 ya untuk bautnya ini. Jangan sampai tertukar ya, nanti bisa jebol dan bisa slack di bagian bautnya. Jangan sampai tertukar ya, jadi harus diingat-ingat ya posisi baut-bautnya rekan-rekan. Lanjut kita pasangkan untuk radiatornya rekan-rekan ya. Oke, ini selang-selangnya ini, selang radiatornya ini kita pasang ya ke radiatornya yang bawah maupun yang atas. Kemudian klem radiatornya ini atau klem selang radiatornya ini diusahakan diposisikan ke tempat semula. Radiasi itu biasanya kan ada bekasnya rekan-rekan ya. Tujuannya supaya meminimalisir terjadinya kebocoran. Oke, setelah kepasang, kemudian tinggal kita pasangkan untuk knalpotnya rekan-rekan ya. Dan kita masukkan oli sama air radiatornya. Kemudian kita tes hidup untuk motornya. Mudah-mudahan suaranya sudah tidak berisik lagi dan kemeletek lagi rekan-rekan ya. Oke, ini kita pasang, kemudian tinggal kita masukkan oli. Saya rekomendasi menggunakan oli yang kekentalannya 10-30 rekan-rekan ya. Mau pakai Repsol boleh, mau pakai MPX2 juga boleh rekan-rekan ya. Yang penting kekentalannya 10-30 dan tentunya tidak KW rekan-rekan ya. Nanti kalau udah kena oli KW, bukannya tambah bagus, malah tambah parah nanti ya di bagian mesinnya. Kemudian air radiatornya juga kita isi ya di bagian tampungan yang apa namanya, di lubang radiatornya atau di radiatornya, dan juga di bagian cadangan, tampungan cadangannya. Oke, ini kita tes hidup dulu ya. Kita tes untuk olinya naik atau tidak ke bagian silinder kop. Oke, untuk olinya ya sudah naik. Kemudian tinggal kita pasangkan untuk penutup kopnya. Kemudian kita tes jalan. Oke, ini kita tes jalan ya. Sebelum kita pasang untuk cover bodinya ini, kita tes jalan dulu rekan-rekan ya, 2-3 kilo dulu. Baru kita pastikan bagus kalau sudah kita tes jalan ya. Nah, untuk posisinya di sini harus panas rekan-rekan ya. Kalau sudah panas dan mesinnya tidak berisik, berarti sudah aman ya. Oke, untuk indikator di bagian radiatornya juga tidak nyala, alhamdulillah. Indikator milnya juga tidak nyala rekan-rekan ya. Berarti di sini sudah kita pastikan untuk mesinnya aman ya. Oke, ini kita putar-putar atau kita tes jalan sekitar 2-3 kiloan.
Kalau tidak ada problem dan tidak ada masalah, baru kita pasangkan untuk cover bodinya. Oke, ini sudah kita pasangkan untuk cover bodinya rekan-rekan ya. Dan suaranya juga sudah halus, biar kita geber-geber untuk mesinnya tidak masalah rekan-rekan ya. Tidak ada suara yang aneh di bagian mesinnya, dan suaranya juga lumayan halus ya. Tidak ada suara kemeleteknya. Oke rekan-rekan ya, mungkin sekian dulu ya video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya rekan-rekan ya. See you next time dan terima kasih. Salam dari kami, mekanik pemula Auparian.